Mulai? Mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, nikmat Islam, nikmat iman dan taufiknya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang besar, salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan menerima seluruh amal saleh kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau dan sahabat beliau tanpa terkecuali. Untuk kajian subuh ini yang hadir Masya Allah lebih banyak dari kajian maghrib ya. Masya Allah, hujan, dengan cuaca hujan masih antum diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Kita semua melangkahkan kaki ke masjid ini. Dan di subuh hari ini insya Allah kita bahas pembahasan yang santai-santai saja terkait masalah kehidupan kita di dunia ini. Kita pastinya semua sudah sadar, mungkin sebagian kita sudah sering merenung tentang kehidupan yang kita sedang jalani di dunia ini, di atas bumi ini. Melewati fase anak-anak, fase dewasa, sebagian dari kita sudah masuk ke fase tua. Mungkin kita merenung, sebenarnya apa tujuan dari kita di dunia ini dan apa kesudahan kita setelah kematian. Sebagian dari kita yang ada di masjid ini yang sudah mungkin umurnya sudah lumayan rajin ke masjid, itu nikmat besar dari Allah SWT yang harus disyukuri. Karena ketika umur kita sudah lanjut, tentunya kita menyadari bahwasanya umur kita nggak akan lama lagi di dunia ini. Saya yang mungkin masih muda terkadang sering merenung tahun-tahun yang sudah saya jalani dalam kehidupan, itu berasa cukup lama dan meletihkan. Bagaimana lagi dengan senior-senior saya di sini seperti Pak Mukhlis misalnya, yang saya sendiri umurnya mungkin separuh umur beliau, Pak Rashid, subhanallah. Dan dunia yang sedang kita tempati saat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, menyinggung tentang dunia ini sangat banyak, berulang-ulang dalam banyak ayat. Sering Allah berulang-ulang menyinggung masalah kehidupan dunia ini dalam Al-Quran. Tapi mungkin banyak kaum muslimin yang kurang mentadabburi, merenungi ayat-ayat Allah tersebut tentang kehidupan dunia ini. Kalau kita coba telusuri ayat-ayat yang Allah SWT menyinggung tentang kehidupan dunia ini, tidak ada satu ayat pun yang Allah Subhanahu wa taala memuji kehidupan dunia. Tidak ada satu ayat yang Allah memuji, menyanjung kehidupan dunia. Tidak ada. Yang selalu Allah bandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, kenikmatan tidak terputus, dibandingkan dengan kehidupan dunia yang hanya perhiasan, senda gurau, permainan yang melalaikan. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat. Dan emang fitrah manusia secara umum mereka condong suka dengan perhiasan dunia. Begitulah fitrah manusia, suka dengan perhiasan dunia. Tapi Allah
peringatkan dalam banyak ayat, jangan kita tertipu dengan gemerlap keindahan, perhiasan kehidupan dunia ini, jangan tertipu. Ini hanya perhiasan saja. Allah ulang-ulang dalam ayat Al-Quran. Walaupun pada dasarnya manusia fitrahnya suka dengan kehidupan dunia. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. Dihiasi dalam kehidupan manusia, dalam pandangan manusia dihiasi kecintaan kepada apa yang dia sukai, apa yang diinginkan dari kehidupan dunia ini, berupa wanita, anak-anak, harta benda, ya, emas, perak, perhiasan, tunggangan, kendaraan yang mewah. Allah hiasi kehidupan dunia dengan hal seperti itu. Dan Allah jadikan manusia suka condong dengan hal-hal perhiasan dunia seperti itu. Allah sebutkan dalam ayat ini. Tapi apa lanjutan ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu hanya kesenangan kehidupan dunia saja. Itulah cuman kesenangan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memang menghiasi dunia ini, ya. Di samping Allah tidak memuji dunia, ya. Dunia ini hina, sangat hina, rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat hina. Tapi Allah jadikan dalam dunia ini perhiasan-perhiasan yang manusia itu suka di situ. Dan Allah peringatkan, jangan kita terlena. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguh kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan. Perhiasan yang manusia suka, dengan perhiasan-perhiasan gemerlap dunia ini manusia suka. Agar kami menguji siapa dari mereka yang bagus amalannya. Kemudian kata Allah, wa inna laja'iluna ma'aliha sa'idan juruza. Dan sungguh kami akan jadikan semua yang ada di atas muka bumi ini akan menjadi rata dengan tanah. Rumah mewah yang manusia banggakan akan rata dengan tanah. Gedung-gedung pencakar langit yang manusia berbangga dengan pembangunan gedung-gedung tersebut akan Allah ratakan dengan tanah. Kendaraan mewah yang kita miliki, yang kita bangga dengan kendaraan mewah tersebut, yang mungkin kita sombong dengan menaiki kendaraan tersebut, akan Allah ratakan dengan tanah semuanya. Bahkan sebelum Allah meratakan itu semua dengan tanah, lebih dulu kita yang rata dengan tanah. Kita yang akan lebih dulu rata dengan tanah. Karena jelas kita semua yang akan lewat duluan dari kehidupan dunia ini. Cepat atau lambat, kita semua akan dimasukkan ke dalam tanah. Dan kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Ya, Allah sebutkan ada 4 fase kehidupan. Disebutkan oleh para ulama ada 4 fase kehidupan. Kehidupan manusia ada 4 fase. Yang pertama fase janin, fase di mana kita berada dalam kandungan ibu kita 9 bulan. Kemudian kita masuk ke fase kedua, yang sekarang kita berada di fase kedua itu fase kehidupan dunia. Kita sekarang berada di fase kedua. Fase kehidupan dunia ini nggak lama, 60 tahun, 70 tahun. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lewat dari itu. Banyak yang tewas sebelum itu. 60 tahun, 70 tahun waktu yang sangat singkat dibandingkan apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Kemudian setelah lewat fase kedua, masuk fase ketiga, itu fase alam barzakh, fase alam kubur setelah kematian. Di dalam alam barzakh, dalam alam kubur itu kita menunggu di situ entah berapa lama. Rasulullah SAW berada dalam barzakh sampai saat ini sudah 1400 tahun lebih, sekitar 1400 tahun. Utsman bin Affan sudah 1400 tahun beliau menunggu dalam alam barzakh. Bagaimana lagi kalau kita berbicara tentang orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, entah berapa puluh ribu tahun mereka sedang menunggu di alam kuburnya, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di fase kedua tadi. Dan itu persinggahan pertama kita di negeri akhirat. Kalau kita selamat di alam barzakh, maka setelahnya kita akan selamat.
Kemudian di fase terakhir, fase keempat, yaitu fase kehidupan akhirat. Dan ini kehidupan yang mutlak, kenikmatan yang abadi atau azab yang abadi, dan tidak ada penghujungnya. Ya, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang baik akan berada dalam kenikmatan surga, dan orang-orang yang rusak, orang-orang penjahat akan berada dalam siksa azab neraka, wal a'yadu billah. Jadi kalau kita mau bandingkan, ya nggak bisa kita mau compare kehidupan dunia kita yang singkat ini dengan apa yang akan kita jalani di fase ketiga dan fase keempat. Karenanya Allah sering mengingatkan kita supaya jangan kita terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Harus sering-sering kita menyadari bahwasanya kita akan mati. Ya, di antara solusi kita supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, dengan gemerlap dunia, sering-sering ingat mati. Dan ini solusi yang Nabi SAW tawarkan. Kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Kalau kita lagi semangat-semangat yang mengumpulkan dunia, ketika kita ingat kita akan mati, kita akan ingat akhirat lagi. Dan begitu seterusnya. Dan tips si paling ampuh untuk menyadarkan seseorang itu dengan mengingatkannya kepada kematian. Kalau orang sudah diingatkan tentang kematian dan dia pun yakin dia akan mati, tapi dia tidak mau berubah, tidak mau sadar, maka sudah repot kalau seperti itu keadaannya. Karena ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahu umur kita mungkin nggak lama. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Karena banyak di luar sana orang yang sudah tua, sudah sepuh, masih nggak mau berubah. Udah tua, udah sepuh, masih nggak mau ngaji, nggak mau jalan ke masjid. Banyak. Wa'iyadzubillah. Karenanya Nabi sering mengingatkan tadi, berbanyak ingat mati. Tapi hadirin azanallahu wa iyyakum. Kita sudah tahu bersama bahwasanya dunia ini yang kita tinggalkan sekarang, yang dengan waktu yang singkat ini, adalah tempat yang hina dan fana. Dan isinya hanya senda gurau, permainan belaka yang menipu, kehidupan gemerlap yang membutakan mata manusia, yang menjadikan manusia lupa akhirat, yang menjadikan manusia sombong dengan gemerlap dunia tersebut. Allah ingatkan, dunia ini hina, fana, hanya permainan. Allah SWT berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Sungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain, kata Allah, kehidupan dunia ini tidak lain hanya permainan dan senda gurau belaka. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguh kehidupan akhirat adalah sebenar-benarnya kehidupan yang abadi kalau mereka mengetahui. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaquna afala ya'qilun." Sungguh kehidupan dunia ini, kata Allah SWT, hanya permainan senda gurau belaka. Dan sungguh kehidupan akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa kalau mereka berakal. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, "Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinataha." Apapun yang kalian diberikan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, apapun, diberikan rumah mewah, diberikan keluarga, anak yang sehat, yang pintar-pintar, diberikan kendaraan mewah, pekerjaan dengan gaji yang besar, kehidupan yang layak, semua yang Allah berikan, kata Allah SWT, "Famata'ul hayatid dunya wa zinataha." Itu cuman perhiasan dunia saja. "Wa ma 'indallahi khairun wa abqa." Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. "Afala ta'qilun?" Tidakkah kalian berakal? Kata Allah SWT. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak sekali Allah sebutkan. Mengingatkan kita dunia yang kita kejar ini terkadang melupakan kita. Contoh sederhana, di subuh hari senyap, sepi, yang berangkat ke masjid sedikit. Ini masjid termasuk yang Masya Allah banyak sekali jamaah subuhnya di sini. Masjid-masjid lain itu kadang sedikit, tidak ada yang keluar. Tapi kalau sudah pagi hari, waktunya jam kerja, seluruh dunia bergerak mengejar pekerjaan dan gajinya.
Tapi subuh dia nggak bangun. Jika pekerjaannya mewajibkan dia masuk, nggak boleh telat, nggak boleh lewat jam 7 pagi, jam setengah 6 dia sudah siap-siap mandi berangkat. Tapi subuh berat dia kaki melangkah kaki. Ini contoh kita sudah tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya kita butuh taufik dari Allah SWT, taufik dan hidayah dari Allah SWT agar kita selalu istiqamah. Ya, penting kita untuk mensyukuri nikmat. Ya, dan kita meminta kepada Allah istiqamah. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Kata Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan kelapangan rezeki, dan sebagian Allah sempitkan rezekinya bagi yang Allah kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka senang gembira dengan kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa matah. Dan tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat hanya permainan belaka, hanyalah kesenangan belaka. Dalam ayat lain dalam surat At-Taubah Allah berfirman, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian semua ridha dengan kehidupan akhirat? Apakah kalian semua ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat kecuali hanya sedikit saja, kata Allah SWT. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, kita sudah hafal semua ayat ini, menyampaikan bagaimana watak manusia ini secara umum. Kata Allah SWT, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian itu selalu memilih mendahulukan kehidupan dunia. Manusia seperti itu biasanya, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang rendah hina. Dunia ini hina, sangat hina dan rendah, nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, mawdi'u sawti fil jannah khairu min ad-dunya wa ma fiha. Tempat tongkat cemetinya penghuni surga, tempat naruh cemeti saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cemetinya ahli surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis lain Nabi SAW pernah jalan bersama para sahabatnya. Kemudian di tengah jalan Nabi SAW melihat ada bangkai kambing cacat. Bangkai kambing yang dia cacat, nggak ada kupingnya. Kemudian Nabi angkat bangkai kambing itu di hadapan para sahabatnya. Ada yang mau beli ini 1 dirham? Nabi bilang kepada sahabatnya, ada yang mau beli ini bangkai kambing cacat ini 1 dirham? Kata para sahabat, enggak wahai Rasulullah. Kalau seandainya dia hidup saja, dia cacat, kita nggak mau beli 1 dirham, apalagi ini saja dibangkai. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, fawallahi, demi Allah, la dunya ahwanu ala Allah min hadha alaikum. Demi Allah, dunia ini lebih hina dari bangkai kambing ini atas kalian. Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syurbata ma." Kalau seandainya dunia dan seisinya ini ada nilainya di sisi Allah walaupun senilai sayap nyamuk saja, kalau seandainya dunia ini ada nilainya di sisi Allah senilai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air, kata Nabi SAW. Karena dunia ini hina, nggak ada harganya dibandingkan sayap nyamuk, maka Allah kasih orang kafir kehidupan, Allah kasih mereka harta, senang-senang. Karena dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan. Ya, orang kafir dikasih harta berlimpah, biarin. Dunia hina di sisi Allah. Kata Nabi SAW, mad dunya wallahi mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi fayanzur bima tarji'. Demi Allah, kata Nabi SAW, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat seperti kalian mencelupkan telunjuk kalian ke lautan, kemudian kalian angkat. Nah, apa yang tersisa air nempel di telunjuk kalian, inilah kehidupan dunia.
dan lautan itulah kehidupan akhirat. Luar biasa. Dan seperti ini ya, masih banyak orang yang dia buta sama kehidupan dunia. Bahkan banyak yang dia rela bunuh saudaranya cuma gara-gara harta, saudara kandung. Ada yang dia nuntut orang tua yang dipenjara gara-gara rebutan warisan. Wal'iyadzubillah. Dia mengejar dunia yang hina sampai seperti itu, bunuh orang. Saling sikut sana sikut sini, nipu sana nipu sini, praktek riba nggak peduli. Ngejar dunia yang hina. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha." Ketahuilah, kata Nabi SAW, sungguhnya dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di atasnya. Di dunia semuanya terlaknat. Dunia dan seisinya terlaknat, kata Nabi SAW. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan ketaatan kepada Allah, au alimun, atau seorang yang alim, seorang guru pengajar, au muta'allimun, atau seorang yang belajar menuntut ilmu, itu yang enggak terlaknat. Zikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah, orang yang mengajar dan belajar menuntut ilmu, itu yang enggak terlaknat. Jadi kita jangan sampai setelah ayat-ayat dan hadis yang sampai kepada kita tentang kehidupan dunia ini, jangan sampai kita tertipu dengan gemerlap kehidupan dunia. Ya, harus kita sering-sering mentadaburi ayat-ayat seperti ini supaya kita terkontrol, tidak tertipu dengan nikmat dunia. Dan nikmat dunia ini berat. Banyak yang gagal, nggak lulus dalam nikmat dunia. Banyak orang kalau Allah uji dia dengan kemiskinan, dikasih susah hidupnya, seret rezekinya, kesusahan melarat, dia masih bisa bertahan, lulus dia dengan ujian tersebut. Dia sabar, dia tetap berusaha nyari yang halal, ditawakal kepada Allah. Banyak yang lulus dengan nikmat, Allah kasih uji dengan kesusahan. Sebagian nggak lulus, akhirnya apa? Buat kriminal. Tapi sebagian besar orang yang beriman, dia sabar menghadapi itu. Tapi kebanyakan orang yang diuji dengan nikmat dunia, dia nggak lulus. Dan ini nyata. Jangan kira ketika Allah lapangan rezeki, bisnis lancar, uang banyak, rumah mewah, itu Allah sedang memuliakan kita. La, demi Allah tidak. Itu Allah uji, itu ujian dari Allah SWT. Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia kalau Allah uji, ketika Allah uji manusia dengan Allah lapangkan rezekinya, Allah muliakan dengan Allah lapangkan rezekinya, kata Allah uji manusia dengan kelapangan rezeki, kemudian mereka sesumbar berkata, oh Allah sedang memuliakanku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Semuanya ujian. Kesusahan dan harta itu ujian dari Allah, dan banyak yang tidak lulus dalam ujian ini, banyak. Ya, semua kita dari sini, semua kita yang ada di sini, termasuk saya, belum tentu selamat kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian harta. Serius, nggak gampang. Ketika kita dikasih uji kelebihan harta, ya, bayangkan kira-kira antum tiba-tiba ada goal bisnis masuk uang 50 miliar. Kira-kira antum berubah nggak kira-kira? Berat kalau nggak berubah. Jangankan dapat uang 50 miliar, rumah mewah, mobil mewah. Antum pakai HP baru saja. Pakai HP terbaru yang harganya puluhan juta, ya, iPhone terbaru misalnya kita beli, kita pakai. Terus kita keluarkan, dilihat sama teman-teman yang ada sekitar kita. Pasti ada sesuatu dalam hati kita, hadirin. Pasti. Dengan orang yang melihat HP-nya yang baru ini, ada sesuatu dalam hatinya yang dia tidak sadar. Padahal Allah menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Apalagi kita pakai mobil harga 5 miliar. Kita lewat di PKT sini pakai mobil harga 5 miliar yang enggak ada atapnya, yang open cup, 2 pintu, dilihat sama warga sekitar. Kira-kira hati kita bersih enggak? Bersih enggak kira-kira dari kesombongan? Mustahil. Berat. Baru kita bicara itu, belum lagi udah jarang ke masjid, sibuk ngurus bisnis, belum lagi dia sombong,
belum lagi dia pelit dengan hartanya, wal'iyadzubillah, ya, tertipu. Ya, makanya jangan kita tertipu dan terlena. Dan kalau kita melihat orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, tapi kok lancar-lancar aja rezekinya. Sementara kita yang sholat 5 waktu di masjid, ruku, sujud kepada Allah, kok begitu-gitu aja rezekinya, seret, bisnis gagal terus. Tapi orang yang maksiat kok lancar rezekinya. Bahkan orang yang kafir lancar rezekinya. Jangan kita tertipu. Itu bisa jadi Allah sedang mengulur dia. Kata Nabi SAW, Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih ma yuhibbu fa innahu istidraj. Kalau kalian melihat Allah memberikan kepada seorang hamba kenikmatan dunia, harta yang dia cintai di atas kemaksiatan, dia maksiat masih Allah kasih, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Kata Nabi SAW, dia sedang diulur oleh Allah SWT. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat lanjutan hadisnya. Nabi kemudian membacakan ayat, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka terlena dengan kemaksiatan mereka, mereka lupa peringatan Allah, maka Allah akan bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu. Semua dibukakan, bisnisnya dikasih lancar oleh Allah SWT, Allah bukakan semua. Tatkala dia sudah berpaling dari peringatan Allah, asik dengan maksiatnya, Allah kasih semua, Allah bukakan semua. Kemudian apa kata Allah SWT? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai tatkala mereka sudah gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah akan berikan dia azab secara tiba-tiba. Allah tarik dia secara tiba-tiba, lantas dia akan terduduk lesu. Waliyadzubillah. Kemudian juga kalau kita lihat kok orang yang non muslim ini dia nggak pernah sujud kepada Allah SWT, tapi kok kaya raya, kita yang sholat terus kok susah begini-gini aja. Jangan terlena, jangan tertipu. Ingat kaidah tadi kita sebutkan, dunia ini hina di sisi Allah SWT. Allah kasih semuanya, Allah kasih semuanya. Kata Allah SWT, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Semua Allah berikan, haula, mereka ahlu maksiat Allah kasih dunia, mereka orang yang bertakwa Allah kasih dunia. Dari pemberian Allah, Allah kasih semuanya, mau yang kafir, mau yang muslim, mau yang orang yang bertakwa, mau ahli maksiat, Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Tidak ada yang menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih. Ya, dunia enggak ada harganya di sisi Allah. Jadi jangan heran kalau Allah membukakan kepada orang-orang bermaksiat atau orang yang tidak beriman kepada Allah dunia. Jangan kita tertipu, jangan kita terpedaya. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Zukhruf, perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula an yakuna an-nasu ummatan wahidah." Kalau seandainya, kalau sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia bersatu dalam kekafiran, ya, kalau bukan untuk menghindari manusia semua kompak kafir kepada Allah, la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadhharun. Allah akan jadikan Allah berikan kepada orang kafir yang kufur, gak beriman kepada Allah, Allah kasih semuanya rumah yang atapnya, tangganya semua terbuat dari perhiasan emas perak. Ranjang-ranjangnya tempat mereka bersandar dari emas perak, perhiasan-perhiasan Allah kasih semuanya, rumahnya atapnya dari emas perak Allah kasih orang kafir semuanya. Tapi Allah tidak mau, kalau Allah berikan seperti itu, semua akan kompak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kullu dzalik. Allah telah menyebutkan, Allah akan kasih orang kafir semua rumahnya dari emas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kullu dzalika illa mata'ul hayatud dunya. Ingat, semua itu hanya kesenangan dunia saja yang akan hilang binasa, enggak akan dibawa mati. Sebelum itu harta hilang, mungkin dia dulu sudah mati. Ketika dia sudah mati, nggak ada yang ingat dia lagi, nggak ada yang sudah sebut-sebut namanya dia. Kita kalau sudah meninggal dunia, nggak ada yang sebut-sebut nama kita lagi, kecuali kalau kita mengabdikan umur kita di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan ulama-ulama besar. Sampai hari kiamat nama mereka akan disebut-sebut oleh umat, didoakan rahimahullah, karena mereka mengabdikan umur mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang nggak seperti itu, manusia biasa, nggak ada yang ingat kalau sudah mati.
Coba kita pikirkan, bapaknya kakek kita, kira-kira ada yang masih sebut-sebut namanya dia? Udah nggak ada yang nyebut-nyebut sudah, udah nggak ada ceritanya sudah. Apalagi kakeknya kakek kita, ada kira-kira yang masih menyebut-nyebut namanya? Udah orang lupa sudah sama dia, udah nggak ada wujudnya sudah, namanya hilang. Begitu kehidupan dunia. Kehidupan dunia seperti itu, ya, akan hilang semuanya. Jadi hadirin azinallahu wa iyyakum, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyadari hal-hal seperti ini sehingga dia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ketika Allah berikan dia musibah, dia bersabar. Dan ketika Allah berikan dia kenikmatan, dia bersyukur. Karena itulah karakteristik seorang mukmin, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, semua perkaranya urusannya baik. Kata Nabi SAW, in asabathu syarra sabar fakana khairul lahu, wa in asabathu sarra syakar fakana khairul lahu. Kalau Allah berikan timpakan kepada dia musibah, dia sabar, dan itu yang lebih baik bagi dia, dapat pahala dia. Allah berikan dia nikmat, dia bersyukur, itu lebih baik bagi dia. Seorang mukmin seperti itu. Dan perlu kita ingat, ya, ini juga Nabi SAW menyebutkan hadis berisi kaidah besar dalam masalah ini, supaya kita tidak terpukau melihat gemerlap dunia yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, innallaha, perhatikan hadis ini, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah tidak cintai. Allah kasih dunia semuanya. Kemudian kata Nabi SAW, wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah tidak berikan keimanan kecuali bagi orang yang Allah cintai. Iman yang ada dalam hati kita ini jauh lebih berharga dari dunia dan isinya. Allah berikan nikmat iman kepada kita karena Allah cinta sama kita, karena Allah suka sama kita. Dan Allah tidak berikan keimanan kepada orang-orang kafir karena Allah tidak cinta sama mereka. Ya, jadi keimanan ini jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ini yang harus kita jaga. Iman ini yang harus kita jaga. Taib. Kemudian masih ada 9 menit lagi, sabar ya. Gak lama ini jadinya. Berasa lama ya, subhanallah, kira cepat. Kira bakal cepat. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum. Ingat, kita sekarang berada di masa yang segala sesuatu itu ditimbang pakai harta. Mau menilai orang dinilai dari materinya zaman sekarang. Mau lihat orang ini sukses atau enggak, lihat hartanya. Mau memperlakukan seorang ini dimuliakan atau enggak, dihormatin atau enggak, lihat status ekonominya. Kalau dia orang kaya, pasti manusia beda memperlakukan dia. Ada dua orang teman misalnya, satunya orang miskin, satunya orang kaya. Kalau kita beda perlakuan kita antara dua orang ini, satu teman kita orang kaya raya, satu teman kita orang miskin, kita perlakuan berbeda, maka pastikan ada kecacatan dalam akhlak kita di situ. Dan ini terjadi wakil zaman sekarang. Kalau teman yang kaya WA cepat dia balasnya, tapi kalau temannya miskin yang WA kadang dicuekin, nggak dibalas. Menyedihkan. Kata Nabi SAW, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wa dirham. Akan datang suatu zaman yang tidak akan berharga, tidak bermanfaat pada zaman itu kecuali dinar dan dirham, uang, fulus. Itu aja yang berharga. Itu aja jadi patokan orang mengukur segala sesuatu. Uang. Zamannya akan datang kata Nabi, dan zaman sekarang sudah kita rasakan itu. Orang yang kaya diperlakukan berbeda, diukur nih, oh orang mulia ngomongnya beda sama orang kaya. Itu udah zamannya sudah datang. Semua harta mau sebanyak apapun yang dimiliki oleh manusia, ingat, harta tersebut akan datang waktunya
tidak akan berguna sepeser pun harta tersebut, nggak akan berguna. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ya di akhirat nanti di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak keturunan, nggak ada manfaatnya. Mau punya uang triliunan tidak akan ada manfaatnya di hari itu. Mau punya gedung-gedung pencakar langit nggak ada manfaatnya ketika datang hari itu. Dan mau sebanyak apapun hartanya dia, ketika dia berurusan sama pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dia mau tebus sebesar apapun pakai hartanya tidak akan berguna. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sungguhnya orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan menerima tebusan dia walaupun dia berikan sebesar bumi ini emas. Emas sebesar bumi ini dia pakai menebus dirinya untuk menyelamatkan diri di akhirat tidak akan berguna, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang kafir. Wal iyadu billah. Kemudian juga pangkat, punya pangkat, kedudukan, jabatan di dunia, sombong. Baru punya bintang di bahunya, bunuh orang semaunya. Baru ada bintang di sini, bintang 2. Jalan metantang petenteng. Bintang. Baru bintang 1, bintang 2, mau bintang 7 juga nggak ngefek nanti di akhirat. Orang sudah pakai baju dengan pangkat-pangkatnya bintang, itu pintu besar menuju kesombongan. Ketika itu sudah meremehkan manusia, merasa lebih tinggi, merendahkan orang lain. Jangankan merendahkan orang lain, bunuh orang, merasa enak gitu, gampang menghilangkan nyawa orang. Karena pangkat, punya relasi, punya jabatan, berbuat zalim semaunya kepada manusia. Tapi ingat, tidak akan lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau menyangka orang-orang yang zalim sekarang di dunia ini, zalim sama manusia, zalim sama rakyat, zalim sama bawahan. Jangan kira Allah lalai lolos dari pengadilan Allah, jangan kira Allah lalai dari mereka. Mereka hanya diakhirkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana mata mereka akan terbelalak ketakutan. Dan pada saat itu mau bawa jabatan nggak ngefek, mau bintangnya bintang 7 juga sudah nggak ngefek. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang Allah berikan catatan amal dengan tangan kirinya, dia menerima rapot catatan amal dengan tangan kirinya, dia berkata, aduhai, kalau seandainya aku tidak dikasih catatan ini, nggak mau dia terima catatannya, catatan rapot amalnya jeblok semua isinya. Walam adri ma hisabiyah, aku tidak tahu hisab apa yang akan aku hadapi. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai sekiranya kematian bisa menyelesaikan segala sesuatu, padahal belum selesai urusannya dengan kematian. Ma aghna anni maliyah, hartaku yang banyak itu sudah enggak berguna, kata dia. Halaka anni sultaniyah, aku punya kedudukan jabatanku sudah enggak berguna. Kemudian kata Allah, khudhuhu faghulluh tsumal jahim sallu, seret dia pakai rantai, lemparkan ke neraka. Wal iyadu billah. Karenanya hadirin azanallahu wa iyyakum, karena waktu sudah habis, kita tutup. Ya, yang bisa menyelamatkan kita, semua yang bisa menyelamatkan kita dari hal-hal seperti itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, melindungi kita, membimbing kita kecuali Allah Rabbul Alamin. Yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah harta, yang bisa menyelamatkan kita supaya tidak sombong dengan harta yang kita miliki, yang bisa menyelamatkan kita supaya tidak terpukau, terlena dengan kehidupan dunia cuman Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita, karena hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang harus kita lakukan berdoa, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang Nabi ajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya doa ini bagus ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah,
Janganlah engkau jadikan ujian musibah kami itu pada agama kami. Karena ketika kita ditimpa ujian pada agama itu berat. Kalau kita ditimpa ujian pada badan kita mesti lebih ringan daripada kita diuji oleh Allah pada agama kita. Diberikan syubhat sehingga kita menyimpang pemahaman kita, ini mengerikan. Maka doa yang Nabi ajarkan, jangan jadikan musibah itu pada agama kami ya Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan dunia ini sebagai obsesi terbesar kami ya Allah. Jangan jadikan dunia sebagai obsesi tujuan terbesar kami, wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu kami. Mungkin demikian saja kajian singkat di subuh hari ini. Hadirin azinallahu wa iyyakum. Ya, jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Harusnya ditinggalin sedikit lah. Kita Apa itu? ngobrol sedikit. Apa?